Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Hermansyah, kelas 6E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi manajemen logistik. Oke, yang pertama itu ada definisi perencanaan. Yang dimana definisi perencanaan yang pertama itu merupakan perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau tujuan di masa depan, serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada karakteristik perencanaan. Yang pertama ada fungsi manajerial, yang kedua ada berorientasi pada tujuan, yang ketiga ada pervasif, keempat yaitu proses berkelanjutan, kelima proses intelektual, 6 ada futuristik, dan 7 pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya itu ada beberapa karakteristik perencanaan. Yang pertama yaitu tadi kan fungsi manajerial, yang dimana fungsi manajerial ini adalah fungsi yang pertama dan terpenting dalam menyediakan dasar untuk fungsi dari manajerial, yaitu pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, dan pengendalian, karena dilakukan di dalam lingkup rencana yang dibuat. Yang kedua yaitu berorientasi pada tujuan, di mana perencanaan ini terfokus pada mendefinisikan tujuan organisasi, mengidentifikasi tindakan alternatif, dan memutuskan rencana tindakan yang tepat yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Kemudian selanjutnya itu ada jenis-jenis perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Poin pertama, rencana strategis atau strategic planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Umumnya jenis perencanaan seperti ini sangat sulit untuk diubah. Kemudian ada poin kedua yaitu rencana taktis atau tactical planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian tentang kebijakan yang bersifat jangka pendek, mudah disesuaikan aktivitasnya selama tujuannya masih sama. Kemudian poin berikutnya itu ada rencana terintegrasi atau integrated planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat kejelasan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu. Kemudian yang kedua yaitu ada perencanaan berdasarkan tingkatan, yaitu rencana induk atau master plan, perencanaan yang berfokus kepada kebijakan organisasi, di mana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan waktu lingkupnya juga luas. Rencana operasional atau operational planning, yaitu perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. Rencana harian atau day-to-day planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin. Dan yang ketiga, ada perencanaan berdasarkan jangka waktu. Poin pertama, rencana jangka waktu atau long-term planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 10 sampai dengan 25 tahun. Kemudian poin berikutnya itu ada rencana jangka menengah atau medium range planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 5 sampai 7 tahun. Kemudian juga ada rencana jangka pendek atau short range planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan hanya berlaku selama kurang lebih 1 tahun. Next, perencanaan juga memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut, yaitu fungsi pertama, memberikan pedoman bagi organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya. Kemudian, mencegah terjadinya pemborosan waktunya dan materi.
Kemudian juga ada memudahkan manajer melakukan pengawasan. Dan yang terakhir ada melakukan evaluasi secara teratur. Next, ada fungsi manajemen logistik. Fungsi manajemen logistik juga bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan. Yang pertama yaitu organisasi atau perusahaan dapat memperoleh dan mengikat berbagai sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kemudian juga para anggota organisasi atau perusahaan dapat melaksanakan berbagai macam kegiatan yang konsisten dan sesuai dengan tujuan dan prosedur yang ada. Kemudian juga yang terakhir yaitu ada kemajuan yang dapat terus diawasi dan diukur. Jika tingkat kemajuan yang dicapai tidak sesuai atau tidak memuaskan, maka dapat segera dilakukan tindakan. Manajemen logistik juga merupakan yaitu bagian dari pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, merupakan sebuah kegiatan yang sangat krusial dalam mewujudkan pembangunan. Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara rutin setiap tahun oleh instansi pemerintah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara aktivitas pemerintah dan juga untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat terwujud melalui penyediaan infrastruktur, telekomunikasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan bahkan pengentasan kemiskinan. Next, yaitu ada definisi perencanaan menurut Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015, yang dimana juga itu berbunyi yaitu perencanaan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah perlu didukung oleh ketepatan pelaksanaan belanja negara yang dilaksanakan melalui pengadaan barang atau jasa pemerintah. Namun dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, kadangkala ditemukan kendala yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain seperti perencanaan pengadaan barang atau jasa yang kurang baik, tidak segera dilaksanakannya pengawasan pelaksanaan dan pemilihan penyediaan, serta meraknya kompetensi dari pengelola pengadaan. Berikut saya paparkan beberapa referensi yang saya ambil untuk menyelesaikan PPT ini. Ada 3 referensi. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.